Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan dengan nomor induk mahasiswa 1704122021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktek kerja magang saya yang dimana berjudul Proses penerimaan bahan baku dan penyortiran daging rajungan Portunus plagicus untuk pengalengan ekspor di PT Bumi Menara Internusa Provinsi Sumatera Utara. Disusun oleh Desi Lestari dengan dosen pembimbing Ibu Dian Iriani, SPIMP MSc, dan dosen penguji yaitu Bapak Profesor Dr. Bustari Hasan MSc, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau tahun 2020. Dengan dilatar belakangi oleh Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang cukup luas baik darat maupun laut, sehingga potensi hayati sumber daya perairan pada hasil komoditas ekspor perikanan Indonesia yang memiliki 15 esensial yang terdiri dari 9 asam amino esensial dan 6 asam amino non esensial. Jumlah total asam amino esensial pada daging rajungan segar yaitu sebanyak 6.940 mg per 100 gram, sedangkan jumlah total asam amino non esensial sebesar 6.020 mg per 100 gram menurut Lingga tahun 2011. PT Bumi Menara Internusa merupakan salah satu perusahaan ekspor produk rajungan dalam kalengan dengan memiliki kebijakan perusahaan yaitu dengan bertekad melaksanakan peningkatan perusahaan yang terus-menerus dalam bidang kualitas keamanan pangan, legalitas, keaslian produk, dan efisiensi proses. Tujuan dari praktik magang yaitu untuk mengetahui secara langsung proses penerimaan bahan baku dan penyortiran daging rajungan Portunus plagicus untuk pengalengan ekspor di PT Bumi Menara Internusa Provinsi Sumatera Utara. Tinjauan pustaka terlampir. Metode praktek magang, waktu dan tempat. Pelaksanaan praktek magang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari sampai dengan 10 Februari tahun 2020 yang bertempat di PT Bumi Menara Internusa, kawasan Industri Medan 2, Provinsi Sumatera Utara. Metode pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu metode dengan data primer dan data sekunder, di mana data primer yaitu metode pengambilan data yang berupa praktek magang, wawancara, serta observasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan data sekunder yaitu berupa data dokumentasi seperti foto kelembagaan perusahaan, alat-alat pengolahan, sanitasi, dan sebagainya. Hasil dan pembahasan. Sejarah perusahaan. PT Bumi Menara Internusa pertama sekali didirikan di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1985 dengan mempekerjakan 100 karyawan. Produk utamanya adalah Block Frozen, Black Tiger Handless, PDN dan PAUD. Untuk pasar Jepang, produk ini dihasilkan sebanyak 500 ton per tahunnya, lalu membuka cabang kedua di daerah Dampit, Malang Selatan dengan jumlah karyawannya sebanyak 100 orang. Cabang kedua ini mendukung pabrik yang berada di Surabaya dalam memproses non-emptied whole produk adalah produk udang yang tidak mengalami proses tambahan seperti branded atau cooking. Dan pada tahun 2014 bulan Oktober, PT Bumi Menara Internusa membuka pabrik baru yaitu di daerah Medan, Sumatera Utara, tepatnya di kawasan Industri Medan 2 dengan jumlah karyawan 145 orang dengan menggunakan nama PT Bumi Menara Internusa. Namun operasionalnya dimulai pada tahun 2016 dengan jumlah karyawan 65 orang. Pada tahun 2020 jumlah karyawannya menjadi 165 orang. Dengan bertambahnya volume dan perluasan dan penambahan produk, dengan produk utamanya adalah rajungan kaleng hingga saat ini. Lokasi perusahaan. PT Bumi Menara Internusa terletak di kawasan Industri Medan 2, tepatnya berada di Jalan Pulau Sumbawa 2, nomor 5A, kawasan Industri Medan 2, Deli Serdang, Sumatera Utara. Visi dan misi PT Bumi Menara Internusa.
PT Bumi Menara Internusa mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan perusahaannya agar menjadi perusahaan yang berstandar baik nasional maupun internasional, dengan visi menjadi perusahaan pangan yang unggul, terpercaya internasional, dan misi berkomitmen menyediakan pangan bagi dunia melalui inovasi dan organisasi yang berkesinambungan. Receiving atau penerimaan. Receiving terbagi menjadi dua bagian, receiving luar dan receiving dalam. Receiving luar adalah proses penerimaan bahan baku yang diawali dengan pembongkaran bahan baku yang dari dalam mobil box dan pembongkaran bahan baku dari box fiber ataupun styrofoam yang menjadi wadah pelindung selama pengangkutan. Pembongkaran dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi sampai 9 pagi, lalu dilakukan pengecekan suhu pusat pada daging rajungan maksimal. Pengecekan suhunya yaitu 4,4 derajat Celcius dengan menggunakan alat termometer. Kemudian masuk ke tahap kedua yaitu receiving dalam, di mana di receiving dalam adalah tempat di mana dilakukan proses penimbangan menggunakan timbangan digital berkapasitas 300 gram. Kemudian sumpah daging, tempat di mana rajungan diuji organoleptik sebelum menuju tahapan proses penyortiran. Dan pada saat tumpah daging, tiap-tiap nampan diberi kitir, di mana kitir itu merupakan tanda sebagai supplier daging tersebut datang. Penyortiran. Proses sortir dilakukan untuk memisahkan daging rajungan dari sel dan benda-benda asing yang masih menempel ataupun terikut pada daging rajungan. Suhu pada daging rajungan saat proses sortir yaitu 10 derajat Celcius. Proses sortir merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk mengoptimalkan bahan baku agar dapat digunakan menjadi produk yang diinginkan. Tahapan sortir daging rajungan dapat dilihat dari gambar yang kita tampilkan. Kemudian black lamp. Black lamp adalah ruangan gelap berwarna hitam yang dimana di dalam ruangan tersebut menggunakan pencahayaan sinar ultraviolet yang digunakan untuk melihat sel yang masih terdapat pada daging rajungan. Daging yang masuk ke dalam ruangan black lamp yaitu hanya daging yang berwarna putih, karena daging yang berwarna putih itu yang dapat dilihat dalam sinar ultraviolet. Suhu pada proses black lamp yaitu masih suhu daging pada proses black lamp masih 10 derajat Celcius. Kemudian final check yaitu di mana tahapan akhir untuk proses penyortiran daging rajungan, yaitu untuk dicek ulang apakah masih terdapat sel pada daging rajungan tersebut, dan suhu pada final check, suhu daging rajungan pada final check yaitu 10 derajat Celcius sampai dengan 13 derajat Celcius. Metal detector. Uji metal detector di mana ini adalah uji untuk mengetahui apakah pada daging rajungan terbebas dari kandungan logam. Kandungan logam yang diuji menggunakan metal detektor adalah logam Fe, non Fe, dan Ss. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan praktek magang yang dilaksanakan di PT Bumi Menara Internusa Provinsi Sumatera Utara, kesimpulannya ialah 1. Tahapan penerimaan bahan baku rajungan meliputi proses pembongkaran bahan baku, rajungan penerimaan atau receiving room, penimbangan bahan baku dan uji organoleptik, uji kimia, klorenpenikol, dan uji mikrobiologi. Bahan baku baik berstandar ekspor adalah rajungan murni dari spesies Portunus flagicus dalam kondisi segar, keadaan tubuh rajungan yang utuh, tidak berbau busuk, tekstur daging harus berserat, daging tidak boleh banyak mengandung kadar air yang tinggi, memiliki warna yang cerah dan bahan baku yang bersih. Permasalahan yang sering dihadapi ialah bahan baku masih ada beberapa yang banyak mengandung sel dan bahan baku masih banyak terbuang pada saat sortir sehingga dapat merugikan dari pihak perusahaan sendiri. Usaha optimal yang dilakukan di PT Bumi Menara Internusa ialah tetap menjaga rantai dingin pada proses berlangsungnya karena daging rajungan sangat sensitif
serta menjaga ataupun menerapkan sanitasi personil untuk para karyawannya. Saran yang dapat diberikan yaitu dalam proses penanganan bahan baku yang dilakukan di PT Bumi Menara Internusa Provinsi Sumatera Utara, yaitu memperhatikan kesegaran bahan baku pada saat pengangkutan dari mini plant dan perusahaan dengan menggunakan es yang cukup banyak sehingga tidak terjadi penurunan mutu terhadap daging rajungan. Selain itu, bisa memungkinkan bahan baku tidak disimpan dan ditunda proses penanganannya karena akan menurunkan organoleptiknya, sehingga perlu adanya cara untuk pemikiran lebih lanjut untuk mengatur pola penerimaan bahan baku yang sesuai dan tidak melebihi kapasitas kemampuan pemrosesan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.